Ngajak ngopi. Ayo, tetapkan kapan, di mana, jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Berani itu bukan keluar-keluar aja di medsos gitu. Berani bukan cuma keluar-keluar di medsos. Terserah deh, sekarang dia mau ngomong apa aja gue udah tahu sampai di situ doang gitu. Lu kalau mau bilang begitu bilang, nggak usah sok-sokan. Bilang aja kalau lu nggak datang, selesai. Lu bikin begini makin hancur, makin kebongkar. Malu gak lu kalau begini lu? Nah, di sini kamu membuat satu konten di mana seolah-olah kamu posisi di Jakarta. Padahal secara kasat mata nggak usah orang ahli deh, oleh ahli IT kayak apa, nggak usah. Orang kasat mata melihat kontenmu itu tahu kalau kamu itu sedang tidak di Jakarta. Karena pantas diginikan. Si Arya Homo ini pantas diginikan karena tukang bikin kisruh. Tukang bikin kegaduhan. Jadi nggak usah, kalau sudah tahu, sudah kenal, nggak usah banyak bicara, Be. Tetapkan di mana mau ngopi, Be. Tetapkan di mana mau ketemu. Nggak usah di rumah, nggak usah di tempat saya, nggak usah di tempat ente. Ayo kita di luar. Tetapkan ya tempatnya di mana, kapan, gitu aja, Be. Ya. Ente kan sudah kenal sama saya ya. Ngajak ngopi. Ayo, tetapkan kapan, di mana, jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Gitu, Be. Dari tadi nungguin ngopi di daerah seputaran Mabes Polri ini. Kita sekarang lagi di Masjid Al-Azhar pas waktu zuhur. No, tunjukin kan. Jadi kita benar gitu, Masjid Al-Azhar. Nah, ini kan jaraknya nggak terlalu jauh dari Mabes Polri ya. Dan nggak ada kemunculan, dan gue sebenarnya udah ngeliat thumbnail sih ya, katanya dia Gus Arya nggak mau ketemu di Mabes Polri lah. Kenapa ya? Itu alasannya, macem-macem deh ya alasannya. Ya udahlah, terserah dia. By the way, anyway, ya, yang pasti gue udah buktiin gue datang dan gue nunggu ya kan. Ya mentalnya sebegitu aja gitu. Karena sebenarnya banyak juga yang bilang sama gue, gak usah diurusin. Jangan dong, diurusin dong. Memang sih banyak agenda-agenda penting yang harus gue lakuin. Cuman dalam hal ini termasuk penting juga, karena untuk membuktikan bahwasannya mental kita kalau dalam kebenaran itu harus tetap maju. Dan ada yang bilang, wah ngopi kok di Mabes loh. Emang kenapa? Emang kenapa di Mabes? Loh kan yang suka teriak-teriak cinta NKRI, ikuti hukum yang berlaku, hukum orang perusuh, itu kan kalian yang sering begitu. Ya kan kita nih, gue nih sering dicap perusuh lah, pengungsi Yaman lah, macam-macam capnya. Yang lucunya orang yang kayak gue milih tempat di tempat yang paling apa ya namanya, sesuai dengan hukum gitu. Bukan katanya mau ngopi, ya nggak? Nah, yang nantang-nantang itu kan dia nantang Habib Bahar. Gua tunjukin tempatnya Habib Bahar. Dia di medsos aja keluar-keluar gitu. Begitu dia nyebut nama gue tunjukin tempat, nggak datang juga. Ya kan? Jadi apa ya? Ya ini pelajaran aja buat kita semuanya. Berani itu bukan keluar-keluar aja di medsos gitu. Berani bukan cuma keluar-keluar di medsos. Terserah deh, sekarang dia mau ngomong apa aja gue udah tahu sampai di situ doang gitu. Gua kira beneran, ya kan enak ya kalau beneran, kalau bener. Padahal gua udah doa loh. Berarti doa gua nggak dikabul sama Allah. Apa doa gue? Mudah-mudahan Gus Arya ini berani beneran. Rupanya doa pun nggak mampu gitu untuk membuat dia berani beneran. Iya, seolah-olah antum ini mojokin orang nih, Be. Gua mau jokin orang apa? Lu minta waktu sama gua kasih. Minta tempat, gua kasih. Terus lu bikin video konten bahwasanya lu takut, nggak mau. Begitu habis gua bikin videonya, lu bikin ini dan masih kebongkar. Kopi, Gus.
masih juga kebongkar. Aduh. Pagar Bigo SMA Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ente itu terus akhirnya mengecilkan, tapi Ente itu terus akhirnya mengecilkan. Enggak perlu mengecilkan gue. Fakta, ini bukan tentang mengecilkan, membesarkan. Nanti kemana-mana otak orang. No, Pagar Biru SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan. Kita lihat ya. iya di sekitaran Mabes Polri nggak jelas ini. Nggak jelas ini. Dari statement kemarin cuman ada waktu 1 hari saya perjalanan sampai Jakarta, sedangkan posisi saya jauh. Nah, elu kalau bilang nggak bisa datang, bilang aja nggak bisa datang. Elu kalau nggak mau datang, bilang aja, nggak usah sok-sokan. Tentukan tempat, waktu, nggak usah sok-sokan. Biasa aja, iya gue jauh nggak bisa datang. Selesai. Nggak usah sok-sokan. Ini yang jadi masalah. Mulut lu koar-koar. Sebutkan tempatnya, waktunya. Giliran disebutin tempatnya, waktunya, lu kagak bisa datang, nggak ngomong, malah bikin begini. Kan ketahuan. Kalau ketahuan jadinya malu. Kalau masih punya rasa malu. Lanjut. Ini Pagar Biru SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan. Diajak ketemuan di tengah-tengah pun, aduh nggak diangkat lagi ya. Ya maksud saya ya. sebetulnya yang lebih ringan ya, sama-sama ringan ini kalau mau ngajak ngopi ini harusnya tengah-tengah ya, antara Jakarta, Semarang, ini tengah-tengahnya di Cirebon. Nih, lu kalau mau bilang begitu bilang, nggak usah sok-sokan sebutkan tempatnya, nggak usah bilang aja. Wah, Lembing dan tugas SMA 1 Pekajangan Pekalongan. Tapi gue mau bahas kalimatnya dia dulu. Lu kalau mau bilang begitu bilang, nggak usah sok-sokan. Bilang aja kalau lu nggak datang, selesai. Lu bikin begini makin hancur, makin kebongkar. Malu kagak lu kalau begini lu? Nih, lihat guys. Nih yang komentar-komentar kemarin ya, gue berharap komentar nih sekarang. Siapa pendusta? Siapa pembohong? Siapa yang koar-koar aja? Lanjut. Ya, tempatnya lebih netral, suasana ngopinya lebih indah. Ditutup. Nah itu Pagar Biru. Nah, gue SMA. Tapi ini loh kok ditutup? ada telepon nih Be, di nomor antum yang aduh, bergetak gue, bergetak. Atut. Udahlah, ya ini akhirnya yang ngeprank siapa? Ya, gue di prank. Ya Gus. Lu bener deh ya. Dan ini kalau masih nggak punya malu ya nggak tahu lagi gue. Kalau masih banyak orang-orang yang komentar di bawah belain dia, gue ketawain. Iya, lu paling benar deh. Nah, ini biarkan video yang berbicara, biarkan bukti yang berbicara. Ngomong pakai bukti, bukan cuma bacot doang. Yaudah ya Gus ya. Makanya kalau nggak bisa bilang nggak bisa, nggak usah sok koar-koar. Iya nggak usah. Akhirnya kalau ketahuan begini kan malu ya. Mas, kalau masih punya malu, kalau masih punya kemaluan atau rasa malu. Iya, tidak mau gengsi. Itulah, ini yang saya maksud kebohongan pemirsa. Itu posisinya di Pekalongan pemirsa. Tetapi dia membuat satu konten di mana seolah-olah nih pemirsa, saya katakan seolah-olah Arya posisinya di Jakarta. Seolah-olah. Nih, ya kan? Seolah-olah. Nah, Arya lupa. Mungkin di pikiran Arya itu orang semuanya, seluruh Indonesia itu bisa dibodohi sama Arya. Padahal ya, Arya ini harusnya mulai tobat lah ya, supaya tidak mempermalukan pihak yang dianggap dibelanya. Saya cinta pemerintahan, saya sangat menghormati hukum dan saya sangat bangga dengan NKRI, bahkan NKRI harga mati untuk saya. Tetapi di sini Arya ini malah hanya sebatas menjual kebangsaan pemirsa. Kenapa? Kembali lagi kebohongan-kebohongan disuguhkan. Jangan begitu Arya. Saya tuh males ngurusin kamu sebenarnya. Karena apa? Urusan sama kamu pasti ada itu fitnah yang kau lempar. Itu. Nah di sini kamu membuat satu konten di mana seolah-olah kamu posisi di Jakarta. Padahal secara kasat mata nggak usah orang ahli deh, oleh ahli IT kayak apa, nggak usah. Orang kasat mata
melihat kontenmu, itu tahu kalau kamu itu sedang tidak di Jakarta. Kenapa? Intonasi di dalam kamu berbahasa, berbicara, dari situ sudah tampak bahwasanya kamu itu ngarang. Intonasi kamu itu ngarang. Jadi kamu membuat satu kalimat dan intonasinya itu tampak sekali bahwasanya kamu itu bohong, cenderung tidak serius, hanya untuk menutupi gengsi kamu, dan seolah-olah kamu itu cuci tangan supaya kamu itu tidak dianggap bohong oleh penonton. Saya katakan oleh penonton. Ya walaupun kamu sebenarnya hati nurani kecil kamu mengetahui bahwasanya mungkin Babe Aldo tahu kalau kamu nggak datang. Itu. Jadi di situ kamu itu bohong, Arya. Kamu di Pekalongan. Kenapa saya katakan kamu telepon dengan nomor yang jelas salah, satu kan. Nomor ternyata bukan nomornya Babe Aldo, ya kan? Kedua, kamu ada satu ya bangunan-bangunan di mana sudah sebelum dikoreksi oleh kreator-kreator itu saya tahu bahwasanya kamu itu tidak di Jakarta. Saya kan lama di Jakarta, saya tahu lah hidup-hidup di bangunan-bangunan di Jakarta itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang tidak tahu, si Arya ini dulu nantang saya. Saya nggak pernah bahas dia. Karena bagi saya, orang sekelas dia itu nggak pantas saya bahas. Tapi karena dia masuk membahas saya, ya saya terimalah, saya ladeni. Waktu itu saya sebut dia kutil babi. Si Arya ini kutil babi gelar dari saya. Kalau sekedar babi masih bagus lah. Ini udah kutil babi lagi. Nengkreng di babi. Dia mau mengcounter hoax, mau mengcounter ujaran kebencian katanya. Mau melaporkan saya dengan korban-korban yang pernah saya bahas di sini. Tetapi sampai detik ini tidak ada yang bisa dibuktikan satupun. Bangsat kan? Iya, koar-koar dengan bukti hoak. Betul. Betul saudaraku. Hoak kamu benar. Hoak itu, si Arya. Satupun tidak bisa dibuktikan. Hoax. Itu lembaganya apa namanya, organisasinya itu? Cyber apa nih? Anti cyber hoax. Aduh, kentutin aja bang. Si Arya itu kalau dikentutin suka bang. Karena sesuatu yang berbau pantat, dia suka sekali. Si Arya Homo ini. Dia langsung horny kalau ada bau kentut. Namanya juga tukang sedot WC, saudara. Ngakunya punya kapasitas, ngakunya orang hebat, ngakunya bisa gini, ngakunya bisa gitu. Satu pun tidak bisa dibuktikan. Bahkan orang-orang yang tergabung dalam organisasi Pukimaknya itu, keluar dari organisasi Pukimaknya itu difitnah semua sama dia. Ya. Sama si Arya tolol ini. Jadi maaf-maaf cakap lah saudaraku ya, bahasa kasarnya ini saya itu orangnya remblong. Jadi kalau saya ngomong itu saya pertanggungjawabkan walaupun terkesan kasar. Ya. Karena saya punya falsafah hidup. Suhanaku blow igo anaku sewa. Suara tidak ku beli, gigi tidak ku rental, tidak ku sewa. Jadi bebas. Karena pantas diginikan. Si Arya Homo ini pantas diginikan karena tukang bikin kisruh. Tukang bikin kegaduhan.